Selamat pagi, saya dengan Vita Sari Saragi, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Margonda, dengan jurusan Administrasi Bisnis kelas 224C. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika di kantor. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Jadi, juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesesuaian dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama, yang menyangkut prinsip aturan tentang tingkah laku yang benar dan yang bagus. Nah, secara etimologis, etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya yang bagus dan teratur. Nah, jika Anda ingin disebut dengan pegawai yang baik dan yang bagus, jadi Anda harus memiliki 10 etika yang baik, yaitu seperti 1. Pahami aturan tak tertulis di tempat kerja. Selain peraturan yang sudah baku, ada sejumlah aturan tak tertulis atau etika yang juga membantu interaksi sehari-hari di tempat kerja berjalan dengan baik. Meski tak tertulis, etika ini merupakan faktor yang berpengaruh pada prestasi kerja Anda. Bukankah kalau merasa nyaman dengan rekan-rekan kerja, kita merasa betah atau menganggap ruang kerja kita itu, ruang kantor kita itu sebagai tempat tinggal kita. Nah, yang kedua, tepat waktu. Di sini saya sarankan tepat waktu dalam hal apapun yang bersangkutan di suatu pekerjaan. Selalu mengupayakan segala tepat waktu sangatlah penting. Pepatah yang tepat untuk diingat, waktu tidak akan pernah menunggu siapapun. Jadi, jangan pernah sekalipun terlambat datang ataupun menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang ketiga, kenakan busana kerja yang pantas. Kebanyakan perusahaan umumnya sudah menetapkan kode berbusana yang wajib. Tapi tetaplah berbusana yang pantas. Ingat, kantor bukanlah ajang pesta atau orang memerankan koleksi mahal. Jika Anda janji ingin bertemu dengan klien, maka Anda harus berpakaian dengan sopan dan yang bagus. Nah, yang keempat, menjauh dari gosip. Kebiasaan bergosip di kantor bisa mengusik kerja, bahkan mengancam perjalanan karir. Dengan menghindari gosip, pikiran kita tidak akan terganggu oleh hal-hal remeh yang biasanya tidak penting. Sebaiknya berilah yang mengandung muatan positif dan pikiran yang positif. Nah, yang kelima, di sini saya menyebutkan bertutur sopan dan selalu ucapkan terima kasih. Tutur yang santun dan kata-kata manis pasti akan mengakrabkan suasana kerja sekaligus menjaga semangat kerja. Misalnya saat berpapasan dengan rekan kerja ataupun dengan klien atau tamu di lobi, kita usahakan memberi senyum atau memberi sapa kepada klien dan kepada tamu. Nah, yang keenam, saya di sini menjelaskan selalu minta izin saat meminjam. Sedekat apapun, seakrab apapun Anda kepada rekan kerja Anda, jika Anda ingin meminjam sesuatu, maka Anda akan dan harus minta izin terlebih dahulu. Nah, yang ketujuh, di sini saya menceritakan tentang memelankan suara. Jika Anda ingin berbicara kepada klien atau kepada tamu, berikanlah tingkah laku yang baik dan suara yang seharusnya kita lakukan. Jangan menggunakan intonasi yang keras, berikanlah perilaku yang baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang tentang ke-10, yaitu kontrol telepon seluler. Pastikan suara ponsel tak mengganggu orang lain. Sebaiknya selama jam kerja, matikan nada dering, cukup gunakan fitur getar saja. Dan yang selanjutnya, jangan berisik saat dengarkan musik. Biasanya rekan kerja kita ataupun karyawan di suatu kantor itu terkadang memiliki suasana yang bosan dan mereka menggunakan musik, yaitu kita cukup menggunakannya dengan memakai headset agar rekan kerja kita tidak terganggu. Dan jaga keramaian
kerapian karya kerja kita. Tidak sedikit yang mengatakan kalau meja kerja yang bersih mencerminkan pikiran yang bersih dan cara kerja yang sistematik. Jadi kalau tak ingin dianggap sebagai sosok pekerja ceroboh, jaga kerapian meja kita. Sekian dan terima kasih.